Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu, Tuhan sudah menolong dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Bukan karena kehebatan kami maka kami bisa, tapi semua karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami sehingga kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 48 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, sekelompok orang berjalan mendaki sebuah pegunungan dan mengalami kelelahan, tapi terus berusaha mencapai puncak. Seorang dari mereka berhenti sejenak dan berbalik badan, hendak memandang ke jalan yang telah mereka tempuh. Saat ia menoleh, ia terkagum betapa indahnya pemandangan yang nampak dari posisi tempatnya berdiri. Rasa lelahnya seakan hilang karena melihat alam yang begitu indah. Terkadang saudara, kita perlu berhenti sejenak di jalan kehidupan yang sedang kita tempuh dan melihat ke belakang. Meskipun perjalanan hidup ini terasa berliku dan terjal, tapi kita bisa melihat betapa indahnya karya pekerjaan Tuhan yang telah menuntun kita selama ini. Kalau kita mengingat dan merenungkan kembali akan keadaan kita dalam proses perjalanan hidup bersama Tuhan, maka kita akan kagum melihat bagaimana cara Tuhan memimpin kita, betapa Tuhan tidak meninggalkan. Kita juga dapat menyadari betapa banyaknya berkat yang telah Tuhan limpahkan di hidup kita, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Selain itu, saudara, kita dapat mengagumi kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan dalam setiap tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Tuhan juga selalu menguatkan dan memberikan kita semangat, dan kasih-Nya yang begitu besar selalu Ia limpahkan bagi kita. Dalam Mazmur 48 ayat yang ke-9 ini dikatakan, kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Pemazmur Bani Korah di sini menyatakan tentang sikap mereka yang mengingat akan Tuhan, serta mengingat akan kasih setia Tuhan atas mereka di dalam bait-Nya. Peristiwa apapun yang dialami akan tetap memunculkan ingatan akan kasih Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 7 dari pasal ini berisi pujian kepada Tuhan atas karya penyelamatannya yang ajaib bagi umatnya, serta keagungannya yang begitu terlalu dahsyat bagi orang-orang yang memusuhinya, sehingga mereka menjadi gentar dan lari kebingungan. Tuhan itu dahsyat, Dia maha kuasa, Dia agung mulia, dan kasih-Nya begitu besar buat saudara dan saya. Ayat ini merupakan salah satu dari begitu banyak ayat yang berbicara tentang cinta kasih Tuhan yang selalu ada, tersedia, tetap dan abadi. Dan kita semua diajak untuk mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Terlebih lagi akan kasih-Nya yang telah Ia nyatakan lewat pengorbanannya di atas salib untuk penebusan segala dosa kita. Bangsa Israel pada hakikatnya tidak melakukan apapun untuk mendapatkan kasih setia Allah. Demikianlah juga atas kita. Kasih setianya terjadi bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata memang karena kasih karunia-Nya itu Dia limpahkan bagi kita tanpa memandang bagaimana latar belakang kita.
Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sungguh kasih-Nya ajaib, saudara. Dia baik, Dia mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kesukaran, terkadang kita lupa akan kesetiaan Tuhan dan kasih-Nya di masa lalu dan juga di masa kini. Kita seringkali hanya melihat pada masalah dan persoalan yang ada. Tapi saat ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk merenungkan dan mengingat akan cinta kasih Tuhan yang begitu hebat atas kita. Apapun situasi kita saat ini, mari sadari dan ingat betapa luar biasa cinta kasih-Nya atas kita. Saudara dan saya adalah bait-Nya yang kudus, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak berubah, kasih-Nya tetap sama, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena firman-Mu yang menjamah dan mengingatkan kami, untuk kami tidak melupakan akan kasih setia Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, kami mau mengingat akan Engkau ya Tuhan, dan mengingat akan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih-Mu selalu Tuhan limpahkan kepada kami, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan mengasihi-Mu dalam sepanjang umur hidup kami. Kami percaya dalam segala keadaan, kesukaran sekalipun, kami tidak pernah terpisah dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Yang penglihatannya sedang terganggu, dan bagian tubuh di perut sedang mengalami sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan segala sakit penyakit apapun Tuhan jamah. Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pasangan hidup, dan segala macam apapun persoalan. Biarlah Tuhan menolong, memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dalam situasi menjelang pemilu saat ini ya Tuhan, agar Tuhan memberikan damai sejahtera, perdamaian, persatuan, keamanan, supaya tidak ada bentrokan dan tidak ada perpecahan satu sama lain. Berkatilah juga bangsa-bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.